Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, Bu Anggun akan menjelaskan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum Bu Anggun menjelaskan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit lebih lanjut, Bu Anggun berikan persepsi gambar sebagai berikut. Nah, di sana ada gambar orang yang sedang mencari ikan. Nah, dia membawa setrum dari aki yang dia gendong itu. Kemudian ada tongkat besinya ditaruh di aliran sungai. Nah, mengapa ikan bisa terkena setrum meskipun besi yang digunakan memancing tidak mengenai ikan? Kemudian, mengapa sungai bisa menghantarkan arus listrik? Nah, kira-kira mengapa? Nah, berarti ada apa dengan air sungai tersebut? Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bisa menjawab persepsi ini, Bu Anggun akan menjelaskan lebih lanjut. Karena kita membahas terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka ada istilah larutan. Nah, larutan itu apa? Larutan itu adalah dari gambar tersebut ada air, kemudian ada gula, bawahnya ada garam. Berarti larutan itu merupakan campuran dari pelarut yang berupa air dan zat terlarut yang berupa gula ataupun garam. Oke. Nah, di sini saya berikan penjelasan bahwasanya larutan itu merupakan campuran dua zat atau lebih yang bersifat homogen. Jadi, campuran itu ada dua, homogen dan heterogen. Nah, heterogen berarti seluruh bagiannya tidak seragam. Nah, kalau campuran homogen seragam ataupun sama, maka campuran itu tidak mungkin kan larutan garamnya ada di atas bagian tengah ataupun di bawah, maka akan terlihat sama atau seragam atau homogen, maka larutan itu termasuk dalam campuran homogen. Nah, zat-zat penyusun suatu larutan membentuk suatu kesatuan sehingga tidak terbentuk lapisan dan tidak dapat disaring. Itulah yang disebut dengan larutan. Kemudian, larutan juga ada dua komponen, zat terlarut dan zat pelarut. Nah, tadi contohnya zat terlarut adalah gula dan garam, pelarutnya adalah air. Nah, apakah pelarut itu selalu air? Tidak, air itu merupakan pelarut yang universal. Dia mudah ditemukan, murah, dan bisa melarutkan banyak zat. Tetapi pelarut tidak menuntut kemungkinan pelarut organik ataupun anorganik. Seperti itu. Kemudian, untuk larutan berdasarkan daya hantarnya dapat dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika elektrolit, maka larutan tersebut dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, tadi persepsi dari orang memancing dengan setrum tidak terkena ikannya, tetapi bisa ikannya itu bisa mati ataupun pingsan seperti itu ya, sehingga dia mengapung dan bisa ditangkap. Nah, kenapa seperti itu? Berarti ada sesuatu dengan air sungai. Nah, karena air sungai tersebut dengan adanya strum listrik itu bisa merambat sampai terkena ikan, maka air dari sungai tersebut termasuk contoh dari larutan elektrolit. Selanjutnya, untuk menentukan larutan tersebut elektrolit atau non-elektrolit dapat digunakan alat uji elektrolit yang berupa aki atau sumber arus listrik, bisa diganti dengan baterai juga. Kemudian lampu, nah yang warnanya hijau itu adalah elektroda. Kemudian beker gelas, wadahnya itu dan tombol on off ya,
stakel seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Berarti cara kerjanya larutan yang ingin kita uji kita masukkan, yaitu larutan yang berwarna kuning itu. Kemudian dimasukkan kedua elektrodanya itu yang berwarna hijau. Nah, elektrodanya itu biasanya kita gunakan yang mudah adalah elektroda karbon, yaitu di tengahnya baterai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dinyalakan skakelnya, ternyata saklarnya, nah ternyata ada gelembung, kemudian menyala. Nah, maka berarti ada arus listrik. Nah, maka tergolong elektrolit, larutan elektrolit. Kalau mati, padam, tidak ada gelembung, maka non elektrolit. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk larutan elektrolit itu dikatakan dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion ini memiliki fungsi sebagai perantara atau media untuk menghantarkan arus listrik. Untuk larutan elektrolit itu sendiri dibagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, apa yang membedakan larutan tersebut? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Larutan elektrolit kuat dapat dibuktikan dengan alat uji elektrolit non elektrolit tadi ya. Nah, dengan adanya gelembung gas dan nyala yang terang, maka mengindikasikan larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, mengapa termasuk elektrolit kuat? Nah, seluruh dari molekul atau spesies dalam larutan tersebut, misalkan larutan garam NaCl. Nah, berarti semua dari molekul atau spesies NaCl itu akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya dan tidak akan mungkin kembali lagi menjadi molekulnya kembali, sehingga tandanya anak panah satu arah, yaitu ke kanan. Berarti artinya menjadi NaCl tersebut akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl- sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, karena terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1. Kemudian contoh-contoh dari elektrolit kuat selain berasal dari garam, NaNO3, KBr, LiCl, Ba2SO4, ada juga dari asam kuat dan basa kuat. Maka yang termasuk elektrolit kuat adalah dari golongan garam, basa kuat, dan asam kuat. Nah, contoh ini adalah perwakilan dari 3 golongan tersebut. Maka kalian harus banyak mengeksplor yang mana yang termasuk asam kuat dan basa kuat serta garam. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk larutan elektrolit lemah itu dibuktikan dengan adanya gelembung yang sedikit di elektrodanya, tetapi nyala lampunya redup dan bahkan mati. Nah, hal ini disebabkan karena larutan elektrolit lemah itu dapat mengionkan ion-ionnya tetapi hanya sebagian saja. Maksudnya adalah dia bisa kembali lagi ke spesiesnya, yaitu CH3, misalkan CH3COH, maka akan terurai menjadi H+ plus CH3COO-. Nah, itu akan bisa kembali lagi menjadi CH3COH, sehingga dia alfanya atau derajat ionisasinya kurang dari 1. Berbeda dengan yang kuat tadi. Kalau yang kuat tadi alfanya atau derajat ionisasinya sama dengan 1 karena sempurna. Kalau ini hanya sebagian saja karena setelah terurai ion-ionnya H+ dan CH3COO, dia bisa kembali lagi menjadi molekulnya, yaitu CH3COH, seperti itu. Nah, yang termasuk elektrolit lemah apa? Yang termasuk elektrolit lemah adalah golongan asam lemah dan basa lemah. Itu adalah beberapa contoh dari asam lemah dan basa lemah. Seperti yang elektrolit kuat tadi, kalian
harus banyak mengeksplor apa saja yang termasuk asam lemah dan basa lemah. Kemudian larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini ditandai dengan tidak adanya nyala lampu, kemudian tidak adanya gelembung pada elektrodanya. Nah, ini mengindikasikan bahwa tidak ada arus listrik. Nah, untuk larutan elektrolit ini mengapa tidak ada arus listrik dan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas? Nah, karena molekulnya tetap berupa molekul. Dia tidak terurai menjadi ion-ionnya atau bisa kita sebut tidak terionisasi. Sehingga yang terbentuk bukan ion-ionnya, melainkan tetap berupa molekulnya. Sehingga ditandai dengan anak panah ke kanan, seret seperti itu. Atau artinya dia tidak dapat terionisasi. Contohnya apa? Larutan larutan gula C6H12O6. Nah, karena larutan gula tetap berupa molekulnya tidak dapat terurai, maka disebut larutan non-elektrolit. Nah, apa saja yang termasuk larutan non-elektrolit? Ada urea, ada gula, ada alkohol, dan beberapa larutan makromolekul juga merupakan contoh dari non-elektrolit. Sukrosa C12H22O12 juga termasuk non-elektrolit juga. Nah, di sini ada contoh soal larutan A, B, dan C. Nah, di sana larutan A nyala, lampunya menyala, ada gelembung. Yang B tidak menyala, tidak ada gelembung. Yang C dia tidak menyala lampunya tetapi ada gelembung. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa larutan A bersifat elektrolit kuat karena menghasilkan gelembung dan juga nyala pijar dari lampu. Larutan B non elektrolit karena tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Yang C elektrolit lemah karena ada gelembung. Nah, bagaimana dengan elektrolit lemah yang lainnya? Nah, bisa diindikasikan dengan nyala lampunya itu redup, tetapi masih ada gelembung. Itu merupakan juga sifat dari elektrolit lemah. Oke, sampai materi ini dulu. Kalian tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan kalian, keluarga kalian, dan seluruh orang di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.